Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini saya akan mencoba membahas sedikit tentang cara membuat aplikasi kasir di JapaNetBeans dan menggunakan database melalui PHP Pertama-tama, alangkah baiknya teman-teman menginstal Exam. Exam ini untuk menghubungkan JapaNetBeans ke PHP Setelah teman-teman menginstal Exam dan di sini saya sudah menginstalnya dengan Exam Control Panel versi 3.3.0. Nah, setelah teman-teman menginstalnya, lalu teman-teman klik tombol Start di sini di bagian Apache dan di bagian MySQL. Setelah teman-teman mengaktifkan examnya, teman-teman bisa meminimalisnya, lalu pergi ke Chrome atau ke browser, lalu masukkan alamat phpMyAdmin localhost. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Setelah itu, cara membuat database-nya terlebih dahulu, teman-teman buat database-nya ke klik baru, lalu di sini teman-teman bisa membuat dengan nama basis data yang teman-teman butuhkan atau teman-teman perlukan. Lalu setelah itu buat, berhubung di sini saya sudah membuatnya dan ini contoh database yang sudah saya buat. Di sini terdapat ID, menu, jumlah, dan total bayar. Karena ini kebutuhan saya dalam dalam membuat aplikasi kasir. Jadi di PHP Admin-nya saya eh, kebutuhannya pada menu, jumlah, dan total bayar. Setelah teman-teman membuat database, lalu teman-teman buat project di NetBeans. Langkah pertama ke new atau buat project baru, pilih Java aplikasi, dan next. Setelah teman-teman membuatnya, di sini ada tampilan satu. Cara menambahkan tampilan satu di sini teman-teman bisa klik kanan pada source package, lalu ke new, lalu JPROM. Teman-teman buat eh, apa ya? Buat tampilannya dulu gitu, kerangka tampilannya. Di sini saya sudah membuat tampilan yang bernama tampilan satu. Nah, di sini saya membuat ada kasir dan tombol rekap, di mana tombol ini saling berhubungan antara frame 1 dan frame 2 yang bisa dikatakan seperti itu. Lalu di frame kasir ini terdapat kasir cerdas Muhammadiyah untuk untuk penggunaan eh, eh, tombol atau velat yang dibutuhkan untuk membuat eh, bacaan ini, teman-teman bisa gunakan label. Nah, label ini. Begitupun dengan pilih menu, teman-teman bisa gunakan label. Dan untuk kolom ini, teman-teman bisa gunakan text file. Nah, text file dan ini pun sama text file. Lalu untuk tombol-tombol makanan atau tombol-tombol menu makanan, teman-teman bisa gunakan tombol button. Nah, karena button ini fungsinya sebagai tombol itu yang bisa diklik. Ada spaghetti, jus apel, kopi hitam, kentang, nasgor, kopi susu. Dan untuk masukkan jumlah, saya gunakan label. Teman-teman juga bisa mengikutinya. Dan untuk ini sama kayak tadi text file. Dan untuk jumlah ini pun saya gunakan button karena fungsinya nanti kita agar bisa mengkliknya. Dan untuk hitung pun button dan untuk simpan pun button. Dan untuk di sini seperti tadi text file. Setelah teman-teman membuat tampilan seperti ini atau tampilan yang teman-teman butuhkan atau inginkan, di sini saya pun membuat di frame recap atau di slide recap ini dapat kasih cerdas Muhammadiyah seperti tadi menggunakan label dan untuk ini menggunakan tabel sorry. Nah, ini tabel teman-teman bisa gunakan dan untuk hapus menggunakan button dan untuk keluar pun menggunakan
button. Langkah pertama pada codingannya, di sini berhubung saya sudah mengcodingnya, jadi untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa memperhatikannya atau bisa menyamakannya juga, tapi tergantung project apa yang sedang teman-teman kerjakan. Tapi di sini saya sedang membuat aplikasi kasir, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk codingannya atau di shotnya. Pertama import ini untuk memanggil gitu. Pada import JavaWT headless expression. Lalu pada public kelas tampilan 1 kita eh, memasukkan atau saya memasukkan public integer harga. Di sini gunanya untuk apa ya, mengintegrasikan harga dan jumlah dan totalnya yang nanti pada hasilnya itu berkorelasi. Dan pada public void judul di sini ID. Kenapa ID menu jumlah total bayar? Karena seperti halnya di sini ada ID menu jumlah dan total bayar. Jadi harus sama teman-teman gitu. Karena kan kita nanti akan memanggil atau menarik database yang ada pada database PHP MyAdmin ditarik ke Japanese ini aplikasi ini. Setelah itu kodenya seperti ini untuk public pointer pilata. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk di public tampilan ada ini komponen, judul dan tampil data. Lalu pada private void di sub action performa. Nah, di sini deklarasikan dulu. Setelah tadi dideklarasikan di atas, lalu di sini juga eh, kita deklarasikan terhadap menu dan harganya supaya ketika kita mengklik tombol ini spaghetti, nama spaghetti terdapat di sini dan untuk harganya tercantum di sini. Nah, kodenya seperti ini. Ini untuk disable teks menu itu nama daripada kolom ini. Nah, jadi teman-teman harus mengubahnya karena supaya teman-teman bisa mengingatnya dengan mudah ketika melakukan search atau pemanggilan daripada tiap-tiap bagiannya karena diperlukan kode daripada nama atau change variable name setiap bagiannya gitu. Karena kan tadi memanggil kolom ini, jadi di sini namanya teksnya menu karena berhubung saya sudah mengganti namanya melalui klik kanan change variable name. Nah, itu suka teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat juga karena ini bersangkut pautan daripada kode yang teman-teman masukkan pada source yang akan dipanggil gitu. Untuk copy kita pun sama seperti ini, teks menu dan teks harga. Teks harga ini di sini teks valid daripada bagian ini yang akan memunculkan harganya, harga-harga daripada menu ini. Ini pun sama kentang, spaghetti, skor, kopi susu. Dan untuk setelah kita mengaction ini satu-satu menu makanan, kita juga mengaction tombol-tombol ini. Caranya klik kanan di transaction. Nah, di sini perintahnya txt masukkan jumlah. Kenapa txt masukkan jumlah? Karena di sini nama kolomnya yaitu txt masukkan jumlah. Jadi ketika kita mengklik tombol ini, maka nilai yang ada pada tombol ini akan terdapat atau tercantum di kolom ini. Nah, dengan tadi kita memasukkan kode daripada name dari change variable name text file ini, teks masukkan jumlah. Ketika kita mau klik 0, maka di sini akan tampil 0. Begitupun dengan tombol 1, 2, 3. Caranya kita uh, action satu-satu daripada tombol yang akan kita yang akan kita klik agar bisa klik itu. Itu pun sama dan seterusnya sampai 9. Dan untuk hitung teman-teman bisa lihat di sini. Ini rumus untuk mengkalikan total harga daripada menu yang teman-teman pilih dengan jumlah yang teman-teman pesan
dan nanti untuk hasilnya dihitung, klik hitung dan terdapat di sini. Nah, untuk codingnya atau kodenya teman-teman bisa perhatikan ada jumlah sama dengan integer, titik parse in, dan teks dimasukkan jumlah ini, nama daripada ini, teks file yang ini, teks dimasukkan jumlah. Dan untuk ininya total sama dengan harga kali jumlah teksnya itu dan simpan ini terdapat daripada bagian change variable name di dalam text file hitung. Nah, setelah masukkan ini dan rp string value of total. Nah, untuk tombol simpan ini sangat berpengaruh karena apa? Kita mengirimkan data yang telah kita masukkan ini supaya bisa masuk ke dalam database di sini. Nah, nanti ada muncul di sini ketika kita sudah mempraktekannya. Dan untuk codingannya, teman-teman bisa perhatikan dari try, string, SQL, JavaScript, SQL sampai ke bawah ini. Ini adalah kode bagian daripada tombol simpan tadi. Gitu. Teman-teman bisa menyamakannya seperti yang telah saya buat. Untuk di layer rekap, di sini teman-teman rubah namanya atau di sini juga saya sudah merubah namanya menjadi tabel hasil karena supaya mudah diingat ketika nanti ada pemanggilan pada search ini. Dan untuk hapus ini untuk menghapus data-data yang telah ada di kolom ini, tabel ini gitu. Dan saya menamainya dengan change variable menghapus. Dan ini pun keluar agar memudahkan saja dan mudah diingat. Nah, untuk di bagian hapus ini, teman-teman bisa lihat ini kodenya seperti ini. If jawab option, apakah Anda yakin ingin menghapus dari ini, lalu konfirmasi, dan ini yes no option, delete from database where. Jadi nanti ketika kita mengklik hapus ini, maka database yang terdapat di tabel ini ya akan secara otomatis terhapus. Gitu. Dan untuk keluar ini untuk close aplikasi daripada ini. Nah, untuk ininya hanya memudahkan sistem titik.exe lalu 0 kosong gitu, 0. Setelah teman-teman membuat ini dan membuat shotnya, dan saya akan mencoba merampainya. Ini daripada hasil yang telah saya buat. Rampainya. Sorry. Nah, di sini sudah terdapat atau bisa di-run file ya. Nah, kita berada di layar kasir dan ini rekap. Nah, dan di sini tabel yang nanti akan memunculkan daripada bagian data yang telah kita input di layar ini atau di halaman ini. Coba kita ambil contoh kita memesan kopi susu. Nah, dengan secara otomatis ketika kita mengklik kopi susu di sini terdapat namanya, nama menunya kopi susu dan harganya sudah otomatis ada tercantum karena tadi kita sudah memberi harganya gitu. Nah, di sini kopi susu nah 6.000. Jadi variasi teman-teman bisa menambahkan atau ya memberi harga berapa gitu. Di sini saya menambahkan harga kopi susu itu sebesar 6.000 gitu. Kopi susu 6.000 dah untuk masukkan jumlah. Jadi kita tidak usah mengetik manual di sini. Kita tinggal mengklik tombolnya. Sepertinya kita akan memesan 2. Nah, 6.000 daripada jumlah 1, 6.000 itu harga harga satu kopi susu. Jika kita memesan 2, maka harganya menjadi 12.000 dan hasilnya akan terdapat di sini dengan cara kita mengklik itu. Dengan secara otomatis NetBeans ini menghitung harga dan dan dikalikan dengan jumlah yang kita pesan atau kita input. Nah,
Berhubung tadi harga satu kopi susu itu 6.000 dan saya memesan dua itu 6.000 kali dua menjadi 12.000. Dan untuk menyimpan database-nya menyimpan data ke database yang telah kita buat tadi di PHP My Admin ini, teman-teman bisa lakukan klik simpan. Sorry sebentar. Tadi kopi susu dan saya memesan dua, hitung lalu simpan. Terdapat keterangan proses simpan data berhasil, lalu kita klik OK, lalu kita pergi ke rekap. Nah, di sini dengan otomatis tabel daripada yang tadinya kosong telah memanggil data yang telah terinput di PHP MyAdmin ini. Coba kita klik database ke-nya. Nah, di sini terdapat apa ya, data yang tadi dikirimkan melalui Japanese seperti halnya yang kita input. Kita memesan kopi susu lalu jumlahnya 2 dan total bayarnya 12.000. Maka daripada itu di tabel kasir cerdas pun terdapat eh, tampilannya seperti tadi gitu. Coba kita lihat lagi mereka. Nah, cara otomatis disimpan. Coba sekali lagi kita pesan jus apel. Di sini satu jus apel berharga 7.000. Kita memesan 3. 7 kali 3 itu 21. Jadi hasilnya itu 21.000. Nah, di sini dengan otomatis menghitung sendiri tanpa kita harus hitung. Lalu klik simpan, terdapat keterangan proses simpan data berhasil, lalu oke, pergi ke rekap. Nah, di sini juga otomatis memasukkan data yang telah kita input di sini atau pembeli input di sini. Di sini tadi apa 3.000. Coba kita cek di database-nya. Tadi ada kopi susu saja. Nah, di sini terdapat jus apel dengan jumlah 3 dan total bayarnya 21.000. Sama halnya dengan yang terdapat di tabel ini. Di tabel yang terdapat di rekap gitu. Karena supaya kita tahu data pembeli gitu. Nah, coba sekali lagi kita pesan kentang. Di sini satu kentang berharga 5.000, lalu kita pesan 5, maka harganya 25.000, hitung, nah otomatis lalu simpan. Oke, lalu ke rekap. Di sini terdapat otomatis kentang dengan jumlah 5 dan total bayarnya 25.000. Jika kita ingin menghapus data yang terdapat di tabel ini, kita tinggal mengklik bagian yang ingin kita hapus. Contohnya kita akan menghapus atau ingin menghapus jus apel. Tinggal klik hapus dan yes. Secara otomatis, bagian daripada yang tadi kita klik dan kita hapus maka akan hilang dengan sendirinya. Dan untuk tombol keluar, ini akan meng-close daripada bagian tampilan ini. Keluar dengan secara otomatis. Mungkin itu saja yang saya bisa share ke teman-teman perihal tutorial sederhana cara membuat aplikasi kasir menggunakan Japanese, exam, dan database. Kenapa sih menggunakan database? Karena kita butuh menginput data supaya tersimpan di database ini dan bisa dimunculkan di kolom ini, di kolom rekap gitu. Di kolom rekapnya seperti ini. Seperti yang tadi saya tampilkan. Nah, teman-teman. Mungkin itu saja yang saya dapat share ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Yang mungkin banyak kurangnya, mohon dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ditutup dengan titik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.